Pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri atau mengikuti kegiatan katekesi pada kesempatan ini. Jadi tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungannya sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruangan ini guna untuk mengikuti katekesi. Jadi katekesi atau tema katekesi yang kita mendalami pada pagi hari ini yaitu mengendalikan hasrat demi relasi yang bermartabat. Jadi tema ini mengajak kita semua untuk kembali mendengarkan sabda Tuhan dari bacaan dari Galatia bab 5 ayat 16 sampai 26, mengajak kita sebagai orang beriman untuk hidup oleh Roh agar tidak dikuasai oleh keinginan daging yang merusak relasi dan martabat kita sebagai manusia. Sebelum kita mulai katekesi, mari kita mengawalinya dengan lagu pembuka. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi siang ini kami berkumpul di dalam ruang ini guna untuk mengikuti kegiatan katekesi. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami agar kami mampu untuk hidup oleh Roh, agar tidak dikuasai oleh keinginan daging yang merusak relasi dan martabat kami sebagai manusia. Semoga katekesi ini meneguhkan iman dan sikap kami membangun relasi yang bermartabat dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantar kami. Amin. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke katekesi, kita ada mendalami situasi konkret dengan cerita. Baik, saya memberi kesempatan kepada kakak suster untuk membacakan ceritanya. Jeda di bangku gereja. Rina dan Berto sudah 2 tahun berpacaran. Mereka dikenal sebagai pasangan yang aktif di lingkungan gereja. Banyak orang yang menilai hubungan mereka baik-baik saja. Namun di balik itu, Rina sering menuntut perhatian berlebihan, ingin selalu ditemani, marah kalau pesannya lama dibalas, dan beberapa kali memaksa Rina untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya belum siap ia lakukan. Suatu sore setelah latihan kor, mereka duduk di bangku belakang gereja. Berto kembali mendesak Rina dengan alasan, "Kalau kamu sayang, kamu pasti mau." Rina terdiam. Ia mencintai Berto, tetapi juga ia merasa martabatnya perlahan diabaikan. Dengan suara pelan namun tegas, Rina berkata, "Aku sayang kamu, tapi aku juga harus menjaga diriku. Aku tidak mau relasi dibangun atas dasar paksaan." Berto terkejut. Ia merasa ditolak. Malam itu ia pulang dengan hati gelisah.
Ia sadar bahwa selama ini lebih menuruti hasrat dan egonya sendiri daripada benar-benar mencintai Rina. Ia lupa bahwa cinta sejati memberi ruang, bukan tekanan. Beberapa hari kemudian, Berto mengajak Rina berbicara lagi. Ia meminta maaf dan berkata bahwa ia ingin belajar mengendalikan diri. Mereka sepakat memberi jeda dalam relasi, lebih fokus pada komunikasi yang jujur, saling menghormati batas, dan berdoa bersama. Relasi mereka tidak menjadi dingin. Justru dari jeda itu mereka belajar bahwa mengendalikan hasrat bukan tanda kelemahan, melainkan kedewasaan. Relasi yang bermartabat lahir ketika cinta tidak memaksa tetapi memuliakan. Baik, terima kasih Kak Suster sudah membacakan ceritanya. Jadi seperti yang sudah saya bilang dari awal, setelah membacakan ceritanya tentu ada pertanyaan penentu. Jadi pertanyaan penentunya yang itu ada 3. Langsung saja saya bacakan. Yang pertama itu, apa yang terjadi antara Rina dan Berto dalam cerita Desa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan kalau dari saya, yang terjadi antara cerita Rina dan Berto tadi itu terjadinya pertentangan antara cinta yang dari Berto tadi itu cinta yang didasari dengan kehasratan atau nafsu, sedangkan dari Rina ini cinta yang dari hati, artinya cinta yang menerima apa adanya karena yang menerima kekurangan dan kelebihan dari si Berto. Oke, baik, terima kasih Kavi sudah menjawab pertanyaan pertama. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua saja. Yang kedua, bagaimana perasaan saudara-saudari ketika berhasil mengendalikan diri demi kebaikan orang lain? Baik, saudara-saudari. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, apa yang saya rasakan, misalnya saya bisa mengendalikan hasrat saya terhadap orang lain. Dan saya rasa di sini, ya, dalam cerita itu, maksudnya secara pribadi saya merasa senang tentunya, dan juga ya, merasa selain merasa senang, ya, bersyukur juga karena kita bisa mengendalikan hasrat di dalam diri kita itu supaya tidak merugikan orang lain. Tentunya merasa senang. Terima kasih. Terima kasih dari saudara-saudari ini tadi bahwa perasaan dia ketika sudah berhasil mengendalikan dirinya demi kebaikan orang lain itu merasa lega atau senang ya? Karena ketika berhasil mengendalikan diri demi kebaikan orang lain itu kita menjadi membuat relasi sehat dan penuh rasa saling menghargai terhadap orang lain itu sesama. Oke, baik, kita lanjut pertanyaan ketiga, yaitu menurut saudara-saudari sekalian, apa pesan yang dapat disampaikan dari cerita tersebut? Oke, dari kita. Pesannya bahwa Berto menyadari kesalahannya sehingga itu menjadi pelajaran utama bagi diri saya dan juga bagi teman-teman, bahwa dalam setiap kesalahpahaman itu perlu ada kerendahan hati untuk meminta maaf, berdialog dari hati ke hati untuk mengklarifikasi persoalan yang terjadi antara si A dan si B. Karena kalau tanpa ada dialog di antara si A dan si B, kita akan berdiam diri begitu, dan persoalan akan menjadi rumit, terus tidak ada sebab dan akibat, kita akan menjadi musuhan. Jadi harus punya kerendahan hati untuk saling memaafkan, terus membangun relasi melalui dialog. Sudah dari Ibu, kalau dari saya mengakui saya memuji juga sikap dari Berto bahwa dia berani menyatakan kesalahannya. Ini sepele menurut kita, tapi perlu niat yang besar untuk kita mengakui kesalahan. Terkadang karena keegoisan kita tadi, dalam cerita juga keegoisan diceritakan bahwa kita mengabaikan hal-hal kecil seperti itu, tapi hal-hal kecil itu yang menjadi fundamental bagi kehidupan kita.
saya mengapresiasi sikap dari Berto dan saya banyak belajar dari cerita ini supaya saya terapkan dalam kehidupan saya. Oke, baik, terima kasih Gus dengan saudara Go. Baik, jadi cerita ini menegaskan kepada kita bahwa dalam sebuah relasi, cinta sejati tidak dibangun atas dasar paksaan atau pemuasan hasrat semata, tetapi atas dasar pengorbanan terhadap martabat pribadi. Sikap ini tadi yang berani berkata tidak menunjukkan bahwa menjaga diri dan menetapkan batas adalah kegiatan dari kasih yang sehat. Sementara itu kesadaran Berto untuk mengakui kesalahan dan belajar mengendalikan diri memperlihatkan bahwa kedewasaan lahir dari refleksi dan pertobatan. Oke, baik, setelah kita mendengarkan cerita sekaligus mendalami cerita dengan tiga pertanyaan tadi, kita menimba inspirasi dari kitab suci. Itu saya memberi kesempatan kepada salah satu orang untuk membacakan teks dari kitab suci. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Tetapi buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada. Baik, terima kasih saudari Intan telah membantu dan membacakan teks kita. Setelah kita membaca teks kita suci, ada 3 pertanyaan penuntun terkait teks kitab suci tersebut tadi. Jadi pertanyaan yang pertama itu, bagaimana atau ayat berapakah yang menarik bagi saudara-saudari dari teks kitab suci tersebut? Mengapa ayat atau bagian itu menarik menurut saudara-saudari tersebut? Saya memilih ayat 26 yang mengatakan, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kenapa saya pilih ayat ini? Karena saya teringat akan ayat-ayat dari salah satu surat Paulus juga yang mengatakan lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Jadi terkadang dalam tindakan, dalam perbuatan sebagai manusia ada timbul keinginan-keinginan bahwa saya dipuji, dihormati, bahwa karena saya mampu melakukan banyak hal kebaikan. Tapi Tuhan juga mengingatkan saya untuk selalu bersikap rendah hati, untuk melakukan segala sesuatu itu demi kemuliaan namanya tanpa harus mendapat pujian atau hormat dan respek dari orang lain. Baik, terima kasih. Dan mungkin lagi dari saudara atau saudari dari
kasih. Baik, terima kasih. Kalau dari saya ayat yang menarik itu, kalau tidak salah tadi dalam kitab suci itu mengatakan bahwa roh daging dan roh ada dari roh daging dan roh kudus itu tadi, roh Allah yang saling bertentangan. Kenapa menarik di sini? Karena seperti yang ada dalam kitab suci juga tadi bahwa roh daging itu yang mengartikan bahwa manusia yang menginginkan kesenangan semata hanya untuk memuaskan hasrat sesaat saja. Sedangkan roh kudusnya di sini tadi bahwa kita itu harus misalnya saling membantu sesama, maksudnya saling yang memuliakan nama Allah gitu. Dan yang kedua juga ayat yang menarik itu sama dengan kata suster tadi yang dimana kepemimpinan itu tadi, ya tidak gila hormat. Mengapa menarik menurut saya? Karena kebanyakan kita, ya seperti yang kita ketahui, kita sebagai manusia ini manusia yang lemah. Tentunya apapun godaan yang ada di dunia ini pasti kita mudah jatuh. Tentunya kita mudah goyah dengan godaan-godaan itu. Dan di mana yang Allah mau di sini itu kita itu harus menjadi pemimpin yang rendah hati juga. Maksudnya kita harus menampilkan diri kita apa adanya tanpa membutuhkan validasi dari orang lain. Karena keindahan dan kenaturan dalam diri itu tidak dibutuhkan dari kevalidasian itu. Baik, terima kasih saudara Ricky. Oke, baik, kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua, yaitu apa akibatnya jika seseorang terus hidup menurut keinginan daging? Oke, baik. Jadi pertanyaan yang ketiga tadi, apa akibatnya jika seseorang terus hidup menurut keinginan daging? Oke, dari Pastor. Menurut saya ini terjadi di ayat 19 di mana berbunyi keinginan tabiat manusia nyata dalam perbuatan yang cabul, kotor dan tidak patut, dalam penyembahan berhala dan ilmu guna, dalam bermusuh-musuhan, berkelahian, cemburu, lekas marah, dan mementingkan diri sendiri, perpecahan dari pihak-pihak, serta iri hati, bermabuk-mabukan, berpesta-pesta, dan lain sebagainya. Menurut saya ini termasuk bagian dari roh daging. Dan ini juga nyata dalam kehidupan pribadi saya. Misalkan seperti yang diseringkan oleh suster tadi, minta validasi. Seandainya kita tidak ungkapkan, tapi ketika secara tidak sadar melakukan suatu hal yang baik dan tidak ada validasi sama sekali, ini merasa tersendiri itu. Kecewa dan merasa kurang puas dan itu siklus dia merasa dia tidak menghargai apa yang saya capai, dan padahal itu intensi suci itu hanya untuk melakukan untuk Tuhan, itu ada bedanya. Entah orang kritik saya negatif atau tidak, saya tetap melakukan untuk siapa saya merasa jelas untuk siapa saya lakukan. Baik, terima kasih Suster. Mungkin ada lagi dari Suster. Efek samping dari kita mengikuti keinginan daging tadi itu bisa juga merusak batin seseorang, karena kita iri hati melihat orang lain sukses. Dari kalau saya salah tadi ayat 19 itu ada kata itu. Jadi kita cemburu, kita iri hati, terus kita memilih untuk diam. Jadi orang lain, tanpa ada dialog, orang lain memberi penghakiman dan kecurigaan. Jadi dosa ini ada dua, baik saya maupun orang lain. Karena dia curiga, kenapa dia berdiam diri dengan saya? Salah apa saya? Jadi kita timbul dosa berdobel-dobel, baik dia maupun saya. Seperti itu. Terima kasih Esther. Rasa cukup untuk dua jawaban dari pertanyaan ketiga. Yang pertanyaan kedua, jadi yang pertanyaan ketiga yang terakhir ini, menurut saudara-saudari,
bagaimana cara membedakan dorongan Roh Kudus dan dorongan hawa nafsu pribadi. Kita lanjut dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah dari saudara-saudari yang dikasih Tuhan sudah pernah mengalami dari cerita tadi dengan dari inspirasi dari Yesus dari saudari itu? Baik, terima kasih. Kalau pengalaman saya tadi terkait dengan roh daging dan roh kudus itu tadi, dorongan dari roh kudus dengan roh daging. Kebetulan tadi pagi itu kan gini, apalagi dalam konteks kita ini kan setiap pagi itu misa. Kebetulan tadi pagi ini sebelum tadi malam saya ini buat alarm supaya bangun lebih pagi. Gitu. Tetapi giliran alarm sudah berbunyi, saya kasih mati itu alarm, terus tidur lagi. Dan saya berpikir begini, maksudnya dalam diri saya itu ada rasa ragu-ragu gitu, entah gini, saya pergi misa atau tidak gitu. Memang maksudnya rasa ragu dan karena kemalasan dalam diri juga. Tapi maksudnya Kak, mungkin karena Roh Kudus itu yang maksudnya Kak yang bekerja dalam diri saya, yang lebih dominan timbang roh daging atau hawa nafsu itu tadi. Ya, hawa nafsu yang jadi kata lain itu tadi, ingin tidur atau Kak tidak mau bergerak gitu. Tetapi ini karena lebih dominan Roh Kudus itu tadi, akhirnya Kak tanpa sadar entah bagaimana saya juga bangun langsung ini siap-siap datang pergi misa ini. Dan sampai sini untungnya saya tidak terlambat, walaupun sudah dimulai sih, tapi tidak terlalu terlambat banget. Dan itu pengalaman dari saya sih. Oke, baik, terima kasih saudara Ivy. Jadi dalam bacaan Galatia tadi bab 5 ayat 16 sampai 26 mengajak kita orang beriman untuk hidup oleh Roh agar tidak dikuasai oleh keinginan daging yang merusak relasi dan martabat manusia. Paulus juga menunjukkan bahwa perbuatan daging seperti hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati menghancurkan persekutuan, sedangkan hidup menurut Roh menghasilkan buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan demikian, mengendalikan hasrat melalui hidup oleh Roh Kudus menjadi dasar untuk membangun relasi yang bermartabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, terima kasih. Kita langsung ke aksi konkret. Jadi sebenarnya ada 3 penawaran dari saya, aksi konkretnya. Jadi saya minta dari teman-teman semua untuk menawarkan dari teman-teman semua apakah ada aksi konkret terkait tema katekesi kita pada hari ini. Oke, mungkin baca dulu saya punya aksi konkretnya. Dan yang pertama itu doa dan refleksi. Yang kedua doa harian pagi. Yang ketiga hindari media pemicu. Jadi ketiga ini mungkin ada tambahan lagi dari saudara-saudari atau pakai ketiga-tiganya dari saya atau bagaimana? Oke, baik. Teman-teman tadi setuju kita pakaikan 3 aksi konkret yang sudah saya tawarkan tadi. Iya. Oke, baik. Kita langsung dengan doa penutup. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya selaku fasilitator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua telah mengikuti katekesi kita pada pagi hari ini. Saya berharap setelah kita mengikuti katekesi kita hari ini, kita semua dapat belajar banyak bagaimana mengendalikan hasrat, bukan hanya soal disiplin diri, tetapi juga membangun relasi yang penuh kasih dan martabat seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Oke, kita lanjut dengan doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang katekesi ini.
Ya Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami untuk mengendalikan hasrat demi membangun relasi yang sesuai dengan keinginan. Bagaimana teladanmu dalam kasih Kristus kepada umat manusia. Kami mohon ampun atas segala kekurangan kami. Berikan kekuatan Roh Kudus agar katekesi hari ini menjadi nyata dalam tindakan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.